Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Komunikasi Itu Ada Seninya dari Oh Soo Hyang. Dan saat ini kita sudah masuk ke bab 5, yaitu teknik komunikasi psikologis untuk membuka dompet. Mari kita lanjut ke isi bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Produk ini pernah dipakai oleh Kim Nam-jo loh. Merangsang secara diam-diam keinginan untuk menyerupai panoply effect. Komentar apa yang harus saya lontarkan ketika menjual produk mahal? Adakah kata-kata khusus untuk memikat pelanggan ketika mempromosikan barang mewah? Pertanyaan ini paling sering diajukan oleh para calon pembawa acara. Selama bertahun-tahun, saya telah mengajarkan teknik suara dan percakapan persuasif untuk pembawa acara. Namun, hal yang paling ingin diketahui oleh mereka adalah apa yang harus dikatakan agar dapat menjual banyak barang mahal. Inilah yang saya tekankan kepada mereka yang mengajukan pertanyaan ini. Orang-orang memiliki keinginan untuk meningkatkan martabat. Mereka memiliki kecenderungan untuk memenuhinya dengan membeli barang-barang mewah. Oleh karena itu, menjual barang mahal dengan menyebut nama selebritas atau artis terkenal yang menggunakannya akan sangat efektif. Katakanlah Anda menjual barang-barang Hermes, Dolce & Gabbana, atau Stuart Weitzman. Mengingatkan bahwa itu adalah produk atau karya desainer terkenal dunia juga tidak masalah, tetapi ada cara yang lebih efektif, yakni menyebutkan bahwa barang-barang tersebut dipakai oleh Kim Nam-jo dalam drama populer Misty. Pembeli akan menemukan kepuasan karena bisa mengidentifikasi dirinya dengan citra cerdas dan elegan Kim Nam-jo melalui produk tersebut. Ini juga yang membuat Yuna mampu membuat barang laku setelah kemunculannya dalam acara Hiyori's Homestay 2. Dia hadir sebagai mahasiswa paruh waktu yang memakai sweatshirt long padding putih dan menggunakan cetakan wafel secara natural. Produk-produk tersebut langsung menjadi populer dan laris manis. Apakah itu karena pemirsa baru mengenal sweatshirt long padding putih dan cetakan wafel? Tidak, mereka sudah mengenalnya tetapi tidak terlalu tertarik. Lalu saat melihat Yuna memakainya, mereka baru merasa tertarik. Mungkin itu sama seperti psikologi rumput tetangga terlihat lebih hijau. Ini adalah efek panoply, suatu kondisi psikologis yang mempercayai bahwa ketika Anda membeli produk tertentu, maka Anda termasuk ke dalam kelompok atau kelas yang menggunakannya. Efek panoply pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Prancis Jean Baudrillard pada tahun 1980-an dalam bukunya Masyarakat Konsumsi, yang menunjukkan bahwa dunia berubah setelah Perang Dunia II dari masyarakat produktif menjadi masyarakat konsumtif. Dia berkata, ketika seorang konsumen membeli sesuatu, ia merefleksikan sosok ideal pada dirinya. Jadi, konsumen yang membeli barang-barang mewah sebenarnya sedang mengidentifikasi dirinya dengan masyarakat kelas atas. Hal yang serupa dengan efek panoply adalah efek Veblen. Diambil dari nama seorang sosiolog Amerika, Veblen, dan merujuk pada perilaku konsumsi untuk pamer ke kelas atas. Veblen menemukan fenomena aneh dalam ekonomi pasar. Menurut hukum permintaan, semakin tinggi harga barang, maka permintaan akan semakin rendah. Namun untuk kelas atas, semakin tinggi harga barang justru semakin banyak produk yang mereka beli demi menikmati posisi istimewa mereka. Oleh karena itu, merangsang psikologi ini akan sangat efektif untuk menjual produk-produk mahal di masa sulit seperti sekarang. Karyawan toko barang bermerek di pusat perbelanjaan dapat berkata seperti ini. Drama Make Golden Life
Drama My Golden Life akhir-akhir ini sedang booming ya. Pemeran utamanya aktris Shin Hye-sun memakai produk ini loh. Produk yang dikenalkan oleh putri pemimpin perusahaan besar tentu kualitasnya terjamin. Bagaimana kalau Anda mencoba produk ini? Sang pelanggan pasti akan langsung terbayang Putri Haesung Group dan barang bermerek yang ia kenakan. Kemudian dia akan menyatakan keinginannya untuk membeli dengan senang hati sambil memproyeksikan dirinya ke dalam bayangan tersebut. Begitu juga untuk perencanaan keuangan yang menjual produk keuangan bernilai tinggi. Ketika Anda menjual produk keuangan bernilai tinggi kepada mereka yang kuat secara finansial, Anda tidak perlu repot-repot menawarkan akan meningkatkan suku bunga beberapa persen atau memberikan bonus dan keuntungan lain. Sulit untuk menggerakkan hati mereka dengan cara seperti itu. Katakanlah seperti ini. Kontrak ini bernilai mahal sehingga tidak bisa ditawarkan kepada sembarang orang. Produk ini kebanyakan dipakai oleh kalangan profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan di Gangnam. Direktur klinik bedah plastik K, pengacara M, dan akuntan E yang belakangan ini muncul di televisi juga baru beberapa waktu lalu mengambil produk ini. Jika Anda menjual produk mahal dan berurusan dengan pelanggan dari kalangan berbeda, jangan membujuk mereka dengan diskon beberapa sen. Anda juga tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai kualitas produk. Cukup sentuh dengan lembut keinginan mereka untuk meningkatkan statusnya. Lanjut, minggu lalu barang ini masih 1,3 juta, tapi hari ini memancing dengan angka yang lebih tinggi. Anchoring effect. Ada 2 orang penjual sayur di pasar. Satu orang menarik pembeli dengan tulisan 10.000 won. Satu orang lainnya memasang tulisan angka 12.000 won yang dicoret dan angka 10.000 won di sebelahnya. Siapa yang lebih bagus penjualannya? Tentu saja orang yang kedua. Mereka yang sering pergi ke pojok diskon di swalayan atau pusat perbelanjaan pasti mengetahuinya. Seluruh konsumen tanpa terkecuali lebih memilih produk yang ditempeli harga diskon di sebelah harga tinggi yang diberi tanda X. Meskipun membeli barang yang tidak langsung dibutuhkan, mereka biasanya berkata seperti ini. Aku sungguh beruntung hari ini. Aku beruntung mendapatkan ini dengan harga murah. Ini adalah teknik pemasaran umum untuk membuat pelanggan merasa seolah-olah membeli dengan harga yang lebih murah dengan cara sengaja menulis harga yang lebih tinggi, tetapi menjualnya dengan harga lebih rendah. Orang-orang akan berpikir itu diskon, padahal kenyataannya tidak ada diskon. Karena terlalu sering digunakan, kebanyakan orang kini sudah tahu bahwa diskon palsu itu adalah taktik bisnis. Namun yang mengejutkan, teknik diskon ini masih saja bekerja. Mengapa demikian? Ini akibat apa yang dikenal sebagai efek jangkar, anchoring effect. Konsep ini dicetuskan oleh psikolog dan pengamat ekonomi perilaku Daniel Kahneman bersama dengan Amos Tversky. Anchoring berarti menurunkan jangkar agar kapal bisa berlabuh, di mana setelah itu kapal hanya dapat bergerak di dalam batas antara jangkar dan tali yang melekat pada kapal. Hal ini merujuk pada fenomena munculnya distorsi dalam penilaian setelah angka atau benda pertama yang tersaji dijadikan acuan. Dikenal juga sebagai efek buang sauh dan efek tambatan. Kahneman dan Tversky melakukan percobaan yang menarik. Setelah mengumpulkan subjek di depan rolet yang bertuliskan angka 1 hingga 100, mereka berkata seperti ini. Coba tebak apakah angka yang keluar setelah Anda memutar rolet ini lebih besar atau lebih kecil daripada persentase negara-negara Afrika yang tergabung di PBB.
Subjek kemudian memberikan jawaban rasio yang mendekati berdasarkan angka-angka yang muncul dari roulette. Subjek yang mendapatkan angka 20 mengatakan antara 10 sampai 30 dan subjek yang mendapatkan angka 50 menjawab antara 40 sampai 60. Demikianlah penilaian para subjek sangat dipengaruhi oleh angka yang pertama kali diperoleh secara kebetulan. Hal ini juga dibuktikan dalam buku The Technique of Choice in the Moment, karya pengamat ekonomi perilaku Christopher C. Ia meminta para subjek menuliskan 3 digit terakhir nomor ponsel masing-masing di selembar kertas kosong. Kemudian ia meminta mereka seperti ini. Coba tebak periode runtuhnya Roma. Para subjek tanpa terkecuali memberikan jawaban dengan angka yang mirip dengan nomor telepon mereka. Dari sini pun kita dapat mengetahui bahwa angka yang lebih dulu ditemui menjadi acuan yang memengaruhi penilaian subjek. Ini menunjukkan bahwa efek jangkar dapat sangat membantu saat menjual produk atau dalam berbagai negosiasi keuangan. Jika Anda menjual televisi terbaru seharga 1 juta won di sebuah pusat perbelanjaan, memasang harga normal adalah tindakan yang naif. Cobalah memasang harga lebih tinggi, misalnya 1,3 juta won. Kemudian coret dan tulislah harga normal di sebelahnya. Setelah itu, beritahu pelanggan seperti ini. Sampai minggu lalu, produk ini dijual dengan harga 1,3 juta won. Hari ini kami menjualnya lebih murah 300.000 won, yakni seharga 1 juta won saja. Anda akan menyesal jika melewatkan kesempatan ini. Katakanlah Anda seorang karyawan perusahaan periklanan yang sedang bernegosiasi dengan pihak pengiklan tentang nilai pesanan iklan. Jika biaya produksi semula adalah 50 juta won, bernegosiasilah dengan cara seperti ini. Total biaya produksinya sebenarnya 80 juta won. Namun, mempertimbangkan kondisi perusahaan yang juga terdampak kondisi bisnis yang memburuk belakangan ini, kami akan usahakan untuk menekannya menjadi 50 juta won saja. Tidak hanya dalam pemasaran, efek jangkar juga kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah teknik yang anehnya mampu memperdaya hati meskipun sudah dicurigai. Jika Anda bisa memanfaatkan efek jangkar dengan baik dan sesuai porsinya, Anda dapat membuat orang lain membuka dompetnya dengan senang hati. Lanjut, bagian berikutnya. Kalau ditambah kacamata hitam, pasti keren. Rayuan untuk konsumsi berkelanjutan tanpa ragu. Di Derot Effect. Bos toko A berkata, pembeli yang datang umumnya hanya membeli satu jenis produk. Mungkin karena harganya juga tidak murah. Mereka tidak bisa dengan mudah membeli ini itu. Jadi, penjualan kami selalu jalan di tempat. Bos toko B berkata, banyak baju bagus di toko kami, tapi entah kenapa yang laku itu saja. Adakah cara untuk membuat mereka membeli pakaian yang lain juga? Ini adalah kegelisahan yang sering dialami seorang pedagang. Toko A menjual furnitur dan penjualannya stagnan meskipun produk andalannya laris manis. Toko B menjual pakaian dan penjualannya tidak meningkat karena hanya beberapa jenis produk saja yang laku. Jika muncul pesaing baru dalam kondisi seperti ini, penjualan mereka pasti akan menurun. Apa yang harus dilakukan di saat seperti ini? Bagaimana cara menjual produk lain untuk meningkatkan pendapatan? Dalam hal ini, Anda bisa memperkenalkan produk yang cocok dengan produk yang sudah dibeli kepada sang pembeli. Konsumen sejatinya memiliki keinginan untuk membeli produk yang cocok dipakai dengan produk yang dibeli lebih dulu daripada produk yang sama sekali tidak ada hubungannya. Psikologi ini dapat dijelaskan dengan efek Diderot, yaitu sebuah psikologi untuk terus membeli barang yang cocok dengan sebuah barang yang dibeli. Istilah ini pertama kali digunakan oleh antropolog Grant McCracken dalam buku Kultur
and Consumption yang diambil dari nama seorang filsuf abad ke-18, Denis Diderot. Diderot menceritakan sebuah anekdot soal baju tidur dalam esainya yang berjudul Regrets for My Old Dressing Gown. Suatu hari, ia mendapat baju tidur merah dari temannya dan ia pun membuang baju lama yang selama ini dipakainya. Namun ketika sedang beraktivitas di ruang kerja sambil mengenakan baju baru itu, ia mendapati bahwa meja kerja dan bajunya tidak serasi. Ia pun mengganti mejanya dengan yang baru. Namun setelah meletakkan meja yang baru, ia merasa tidak puas dengan rak buku, hiasan dinding, dan jam dindingnya. Ia menyadari bahwa barang-barang tersebut tidak cocok dengan meja yang baru. Akhirnya ia pun mengganti seluruh benda yang ada di ruang kerjanya dengan yang baru. Kisah ini menunjukkan bahwa konsumsi suatu benda dapat mendorong konsumsi berikutnya. Terinspirasi oleh cerita ini, Grant McCracken pun menciptakan konsep dan istilah efek Diderot dengan berkata seperti ini. Diderot melakukan serangkaian konsumsi demi keserasian sebuah benda. Hal ini mudah terjadi ketika konsumen membeli mobil, furnitur, atau pakaian. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan di sini. Orang-orang tidak melihat aspek fungsional. Mereka lebih mengutamakan kesatuan secara estetika dan budaya. Misalnya, ketika membeli sepeda baru, mereka tidak akan membeli perkakas untuk perbaikan atau sadel yang empuk, melainkan pakaian, sepatu, dan kacamata hitam ekstra untuk keseragaman mode. Katakanlah Anda seorang pemilik toko furnitur. Jika ada yang membeli lemari pakaian berwarna putih, Anda bisa mengatakan ini untuk memaksimalkan efek Diderot. Mungkin Anda mau lihat meja rias ini dulu. Pegangannya satu seri dengan lemari itu dan warnanya sama-sama putih. Jika ditata bersama akan terlihat seperti satu set yang sangat serasi. Sang pembeli akan mulai memikirkan meja rias lama warna cerinya di rumah. Meskipun baru membayangkan, ia bisa melihat bahwa meja itu tidak akan serasi dengan lemari pakaian yang berwarna putih. Ia pun akan membayangkan kamarnya yang diisi dengan lemari dan meja rias yang senada, lalu membuka dompetnya. Bagaimana dengan pemilik toko pakaian yang disebutkan di depan? Jika celana jeans yang laku, ia bisa memajang manekin yang diberi kaos, shawl, dan pakaian dalam yang serasi dengan celana tersebut. Jika seorang pembeli masuk dan mencari celana jeans, ia bisa membawanya ke depan manekin sambil berkata seperti ini. Saya mencoba mengombinasikannya dengan produk yang sesuai. Jika Anda mengikuti style ini dan membelinya sekaligus, Anda tidak perlu khawatir lagi bagaimana harus mengombinasikannya. Sepatah kata ajaib ini akan membuat sang pembeli yang datang untuk membeli sehelai celana jeans akan sekaligus membeli kaos, shawl, dan bahkan mungkin tas selempang kecil. Dengan kedua produk ini Anda akan terlihat sangat cantik. Saran yang diberikan sambil tersenyum ini akan membuat konsumen senang untuk membelinya. Pastikan Anda memanfaatkan efek Diderot jika Anda seorang pelaku pemasaran atau penjualan. Bagian berikutnya, sudah lihat Instagram? Banyak orang mengantri untuk membelinya. Melakukan apa yang orang lain lakukan. Bandwagon effect. Honey butter chip, North Face, long padding. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Apa kesamaan mereka dari segi konsumsi? Ya, ketiganya adalah produk yang pernah meledak dan menjadi tren. Honey butter chips pernah kehabisan stok karena begitu populer dan North Face disebut sebagai pemecah tulang belakang karena menjadi benda favorit para siswa. Mengapa para konsumen begitu menginginkan produk-produk tersebut? Apakah karena rasanya sangat enak? Apakah karena kualitasnya sangat baik? Tentu saja tidak. Para konsumen membeli honey butter chips bukan karena rasanya yang luar biasa, melainkan karena dicari oleh banyak orang.
serupa dengan faktor dalam keputusan membeli North Face dan long padding. Seenak apa sih sampai terkenal begitu? Aku jadi ingin mencicipinya. Kamu pakai, aku juga pakai, kenapa aku tidak boleh memakainya? Teman-temanku semua memakainya, hanya aku yang tidak. Aku jadi merasa sendirian. Sebagian besar orang membeli secara impulsif karena produk itu sangat populer, sedang menjadi tren atau takut tertinggal dari orang-orang jika tidak ikut dalam barisan tersebut. Dengan demikian, salah satu faktor penentu konsumen membuka dompet ialah tren. Ini seperti tornado yang kuat, sekali berembus sulit untuk keluar darinya. Oleh karena itu, jika Anda ingin konsumen membuka dompet mereka dengan santai, Anda harus menekankan soal tren. Ini dapat dijelaskan dengan efek bandwagon, sebuah fenomena pengkonsumsian barang sesuai dengan tren. Disebut juga sebagai efek membonceng, yang merujuk pada perbuatan mengikuti kecenderungan konsumsi orang lain. Orang yang membahas efek bandwagon secara akademis adalah ekonom Amerika Harvey Leibenstein. Ia mengatakan dalam makalahnya tentang teori permintaan konsumen. Efek bandwagon adalah pengaruh permintaan orang lain terhadap permintaan seseorang atas suatu produk tertentu. Istilah ini berasal dari Rice, seorang badut terkenal yang menarik perhatian orang-orang karena menaiki kereta wagon band dalam kampanye tahun 1948. Ia menarik perhatian orang dengan bermain musik keras-keras di atas kereta pemandu arak-arakan yang sangat membantunya dalam memenangkan kandidat yang didukungnya. Dari sini, kendaraan band yang berada di atas depan parade disebut bandwagon. Momentum tersebut membuat banyak politisi mulai mengikuti metodenya dan istilah ini pun dikenal secara luas. Lanjut, efek bandwagon menempati porsi yang sangat bagus, terutama dalam pemilu. Pemilih yang belum bisa memutuskan kandidatnya biasanya menunjukkan reaksi seperti ini mengenai berita tentang kandidat yang diunggulkan. Sudah tidak diragukan lagi, pasti ada alasan kenapa orang-orang memilihnya. Aku juga harus mencoblos kandidat itu agar sama dengan yang lain. Hal yang sama juga berlaku pada penggemar bisbol profesional. Katakan ada penggemar bisbol yang tidak memiliki tim bisbol favorit. Saat ia ingin bersorak untuk sebuah tim bisbol, efek bandwagon akan bekerja. Dia sangat mungkin akan menjadi penggemar tim bisbol yang juara dan bersorak antusias terhadap mereka. Seorang tenaga penjualan pasti memiliki batasan dalam meyakinkan pelanggan, meskipun ia telah memberitahu bahwa produk itu sangat berkualitas dan harganya juga masuk akal. Disinilah senjata rahasia dibutuhkan, yakni menambahkan komentar seperti ini. Di kawasan sebelah ada apartemen bukan? Kami bekerja sama dengan setiap penghuni di sana. Kami hampir kehabisan stok karena begitu populernya. Terutama model ini yang paling populer. Sebelum kehabisan stok, Anda bisa membeli satu selagi ada kesempatan. Apabila Anda sedang berpikir tentang cara memasarkan restoran yang akan Anda buka, efek bandwagon akan sangat berguna, terutama jika lokasinya berada di dalam gang. Gerakan staf untuk membuat antrian panjang dari pintu restoran hingga ke tepi jalan supaya dilihat oleh orang-orang yang lewat. Anda tidak perlu bicara apa-apa di saat seperti ini. Antrian yang panjang itu sendiri telah menunjukkan dengan jelas efek bandwagon. Tutor, produk, atau acara TV yang ramai diperbincangkan. Walaupun tidak ingin terhanyut, Anda pasti akan merasa penasaran dan tertarik. Jangan hanya menjadi korban efek bandwagon, tetapi manfaatkan juga efek ini secara aktif untuk sesuatu yang Anda butuhkan. Lanjut, bagian berikutnya, kali ini Anda beruntung lagi. Benar-benar pilihan jitu. Sekali beruntung akan beruntung terus.
hot hand phenomenon. Katakanlah Anda membeli tiket lotre dan memenangkan uang puluhan ribu won. Biasanya Anda akan membelinya lagi karena senang. Lalu Anda memenangkan puluhan ribu lagi. Reaksi apa yang biasanya akan muncul? Wah, sepertinya aku sedang beruntung hari ini. Mungkin saja aku bisa memenangkan jumlah yang lebih besar lagi. Dia terhanyut dengan keberuntungannya dan terus membeli tiket lotre sampai kehilangan lebih dari yang dia menangkan. Tidak akan begitu. Hal seperti itu hanya terjadi pada beberapa orang. Tidak. Banyak orang cenderung percaya bahwa satu kali keberuntungan dalam olahraga atau perjudian akan terus-menerus diikuti oleh keberuntungan berikutnya. Oleh karena itu, orang yang diyakinkan bahwa ia sedang beruntung akan merasa tertantang untuk terus mencoba apa yang dilakukannya. Sebagai contoh, ada seseorang yang tidak pandai bermain bola. Tendangannya selalu saja meleset. Namun suatu hari, ia secara kebetulan merasakan gol dalam pertandingan sepak bola di kampungnya. Kemudian orang-orang di sekitarnya berkata kepada dia, "Sepertinya kamu beruntung." Orang ini akan mempercayai ucapan tersebut dan mencoba lebih banyak tembakan daripada biasanya. Hal ini bisa dijelaskan dengan fenomena tangan panas, hot hand phenomenon. Ini adalah bias kognitif yang mempercayai bahwa sebuah kesuksesan akan mengarah pada kesuksesan berikutnya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 dalam sebuah makalah berjudul Hot Hand in Basketball oleh psikolog sekaligus pengamat perilaku Amos Tversky dan psikolog Thomas Gilovic yang dimuat dalam Cognitive Psychology. Singkatnya, saat seorang pemain bola basket berhasil menembak selama 2 atau 3 kali, maka dia diprediksi akan berhasil juga pada tembakan berikutnya. Tversky dan Gilovic melakukan percobaan dengan target penggemar bola basket yang menonton pertandingan bola basket dan mengajukan 3 pertanyaan berikut. 1. Bagaimana perkiraan Anda tentang tingkat keberhasilan lemparan bebas pemain yang baru saja mencetak skor? 2. Bagaimana perkiraan Anda tentang tingkat keberhasilan lemparan bebas pemain yang baru saja gagal mencetak skor? 3. Siapa yang harus lebih banyak diberi lemparan bebas? Jawaban dan kesimpulan untuk pertanyaan pertama dan kedua adalah sebagai berikut. Pemain yang berhasil mencetak skor sebelumnya diperkirakan memiliki peluang 61% untuk berhasil melakukan lemparan bebas. Sementara pemain yang sebelumnya gagal diperkirakan memiliki peluang 42% untuk berhasil. Jawaban untuk pertanyaan terakhir adalah kepada pemain yang berhasil menembak secara berturut-turut. Akan tetapi, dugaan orang-orang ini tidak sesuai dengan kenyataan. Hasil studi Kohler dan Conley terhadap pemain NBA menunjukkan bahwa sebuah keberhasilan tidak mengarah pada keberhasilan berikutnya. Ini berarti peluang keberhasilan berikutnya masih tetap 50-50, walaupun sebelumnya telah berhasil. Namun, orang-orang juga membuat kesalahan dengan meyakini bahwa orang yang sukses sekali atau 2 kali sedang mendapatkan keberuntungan. Kesalahan ini juga berlaku bagi pemain bola basket itu sendiri. Seorang pemain yang berhasil dalam 3 atau 4 lemparan bebas percaya bahwa ia sedang beruntung dan menjadi lebih agresif dalam lemparan berikutnya. Penjual sayur di pasar memanfaatkan kondisi ini dengan sangat baik. Mereka menjajarkan sayuran dengan kualitas yang mirip agar pembeli bisa memilihnya. Para ibu rumah tangga juga akan senang karena mereka bisa memilih-milih sayuran. Saat seorang pembeli memilih sebuah sayuran, sang penjual akan berkata seperti ini. Anda beruntung hari ini, Anda memilih yang paling besar dan segar. Sang pembeli yang percaya bahwa
Dirinya sedang beruntung akan memilih-milih lagi sayuran yang dipajang dan membeli lebih banyak dari yang direncanakan semula. Bahkan, mereka akan membeli sayuran lain yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk dibeli. Beginilah cara penjual sayur membuka dompet pembelinya dengan lihai. Wah, kali ini Anda beruntung lagi. Anda membeli yang paling bagus. Jika Anda seseorang yang berurusan dengan pelanggan, cobalah gunakan fenomena tangan panas dengan melayangkan komentar yang seperti itu. Pelanggan yang percaya bahwa mereka telah membeli barang bagus dengan harga murah pasti akan termotivasi dan membuka dompet mereka dengan senang hati. Bagian selanjutnya, awalnya kesal tapi sekarang jadi fans. Membuat pembeli yang mengeluh jadi pelanggan tetap. John Woodman's Law. Lengannya agak panjang, kalau bisa dikecilkan dulu. Saya butuh pakaian itu secepatnya, tolong ya. Ada toko pakaian yang selalu mendengarkan dan melaksanakan sesuai permintaan setiap kali diminta seperti itu. Toko langganan saya. Namun, awalnya tidak seperti itu. Dulu ada beberapa toko pakaian yang sering saya singgahi untuk membeli jas dan biasanya tempat itu menawarkan kualitas dan layanan terbaik. Mungkin karena tempat-tempat tersebut sering didatangi selebritas terkenal sehingga rasanya benar-benar berbeda. Secara keseluruhan, saya mengunjungi toko yang baru dibuka dan ada cacat pada produk pertama yang saya beli. Meskipun sepele, pengalaman ini cukup membuat mood saya hilang. Sepertinya aku tidak akan datang ke sini lagi. Pikir saya ragu-ragu. Lalu bagaimana saya bisa menjadi pelanggan tetap toko itu? Pada toko pakaian terbaik yang didatangi banyak selebritas, segalanya begitu sempurna hingga rasanya tidak ada yang kurang. Namun di tempat itu hampir tidak ada komunikasi atau obrolan yang hangat dengan si pemilik ataupun karyawannya. Akibatnya, saya merasa semakin asing dan jarang ke sana lagi. Sementara di toko pakaian yang baru, meskipun ada yang kurang, saya bisa mengobrol dengan nyaman tentang pakaian kapan saja. Mereka juga menangani berbagai permintaan saya dengan sangat hati-hati. Agak susah saat memasukkan kancing. Lusa kira-kira bisa selesai? Ketika saya meminta sesuatu, sang pemilik toko langsung mendatangi saya dan segera memenuhinya. Setelah 3 kali merasakan hal seperti ini, saya mau tidak mau menjadi pelanggan tetap mereka. Pasti ada orang-orang yang pernah mengalami ini juga. Awalnya mengeluhkan toko tersebut, tetapi kemudian malah menjadi pelanggan tetapnya. Psikologi apa yang berlaku di sini? Kejadian ini berhubungan dengan hukum John Goodman, bahwa pembeli kemungkinan besar akan membeli kembali merek yang sama jika keluhannya teratasi. Direktur Lembaga Riset Pemasaran TARP menemukan sesuatu yang aneh dalam penelitiannya mengenai industri di 20 negara. Produk dan pelayanannya sempurna, persentase pelanggan datang kembali dan membeli kembali tidak tertandingi. Kenapa begitu? Sebuah fenomena yang sulit dipahami akal sehat. Setelah melakukan penelitian untuk mencari tahu alasannya, akhirnya ia sampai pada kesimpulan seperti ini. Ketika seorang pembeli mendatangi sebuah toko dan tidak mendapatkan masalah apapun, rasio ia kembali datang hanya 10%. Sebaliknya, ketika pembeli memiliki keluhan dan perusahaan menanggapinya dengan baik, rasio mencapai 65%, terutama untuk produk yang relatif mahal. Fenomena ini lebih mencolok. Rasio kedatangan kembali pembeli yang tidak mengeluhkan soal produk adalah 9%, sedangkan pelanggan yang mengeluh dan ditanggapi rasio kedatangannya kembali sekitar 70%.
sebuah hasil yang mengejutkan. Ini berarti bahwa produk dan layanan yang sempurna bukanlah cara terbaik untuk menarik pelanggan. Metode sebenarnya adalah dengan mendengarkan keluhan pelanggan dan mengusahakan yang terbaik untuk menanganinya sehingga pembeli merasa puas meskipun ada sedikit kekurangan. Ada sebuah restoran bibimbap yang selalu mengundang antrian. Tempat ini telah berkali-kali diperkenalkan dalam berbagai siaran. Restoran tersebut adalah rumah kuno di dalam gang yang telah dibangun ulang dan pemiliknya adalah seorang lansia berusia 60-an akhir. Saya pernah ke toko ini beberapa kali dan punya sebuah pertanyaan. Rasanya bisa ditemui di mana saja, tapi kenapa pengunjungnya tidak kunjung berhenti ya? Bagian dalam toko terasa sekali seperti rumah tua dan pemanas atau pendinginnya juga tidak terlalu bagus. Waktu keluar makanan juga tidak teratur. Akhirnya saya pun bertanya kepada sang pemilik, apakah beliau memiliki rahasia khusus? Dia bilang karena dia punya banyak pelanggan tetap. Ketika saya tanya mengapa dia bisa punya begitu banyak pelanggan tetap, dia menjawab seperti ini. Saya sudah pernah mencoba berbagai restoran dan semuanya gagal membuat saya jadi pelanggan. Baik soal rasa, promosi maupun lokasi, semuanya sudah disiapkan yang terbaik. Tetapi tetap saja tidak berpengaruh pada saya. Setelah semua pengalaman itu, saya membuka tempat makan bibimbap di sini dan ternyata sukses besar. Inilah rahasianya. Saya punya banyak pelanggan tetap. Dengarkan ucapan pembeli serendah hati mungkin. Walaupun di aspek lain kita tidak bisa menyiapkan yang terbaik. Saya berusaha mendengarkan semua keluhan yang ada. Secara paradoks, toko yang sukses bukanlah toko tanpa keluhan, melainkan toko dengan beberapa keluhan. Poin terpenting di sini adalah sikap mendengarkan perkataan pembeli dengan saksama untuk memperbaikinya. Baik itu pujian maupun keluhan. Setiap orang pasti senang mendatangi tempat yang pemilik maupun karyawannya mau memasang telinga untuk mendengarkan perkataan mereka. Jika Anda menjual produk berkualitas tetapi penjualannya tidak meningkat, cobalah untuk merenungkan hal ini. Apakah Anda mendengarkan pembeli Anda? Apakah Anda sudah berusaha untuk mendengarkan keluhan dan permintaan mereka lalu memperbaikinya? Terakhir, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Menimbulkan hasrat konsumsi yang kuat dengan tenggat waktu. Psychological reactance. Kesempatan terakhir untuk 20 orang pertama. Penjualan terbatas, waktunya hampir habis. Kalimat promosi yang biasa ditemukan di pusat perbelanjaan dan home shopping. 20 orang pertama, ya sudah habis dong. Penjualan terbatas, harus beli sebelum kehabisan nih. Orang yang membaca tulisan di atas pasti akan merasakan urgensi dan debaran untuk segera membelinya. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada orang yang kecanduan belanja atau konsumtif. Mengapa kita merasa seperti harus membeli saat membaca kata-kata kesempatan terakhir atau diskon khusus hari ini? Walaupun biasanya kita tidak terlalu tertarik saat melihat produk yang sama, ini karena reaktansi psikologis, psychological reactance. Manusia memiliki psikologi melawan lebih kuat untuk mempertahankan kebebasan ketika itu dilanggar atau terancam. Istilah ini yang juga berlaku untuk kebebasan memilih barang pertama kali digunakan dalam Psychological Reactance, A Theory of Freedom and Control, karya psikolog sosial asal Amerika Sharon Braham dan Jack Braham pada tahun 1981. Ketika kata-kata kesempatan terakhir, penjualan terbatas, dan waktunya mau habis dilekatkan pada benda yang biasanya terlihat biasa saja, kita akan tergerak untuk membelinya sebagai perlawanan karena kebebasan kita untuk memilih terancam. Hukum kelangkaan, the law of
scarcity yang disebutkan dalam Influence the Psychology of Persuasion juga mirip dengan hal ini. Ketika suatu barang atau objek menjadi langka, muncul fenomena peningkatan terhadap nilainya. Di dalam buku tersebut disebutkan eksperimen terkait hal ini yang melibatkan mahasiswa Florida State University. Tim penelitian melakukan survei tentang kantin kampus yang pada awalnya sebagian besar bereaksi seperti ini. Rasanya tidak enak, porsinya terlalu sedikit. Namun ketika survei yang sama dilakukan terhadap para siswa ini 9 hari kemudian, reaksi mereka berubah. Rasanya lumayan enak, sesuai dengan harganya. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Rasa dan porsi makanan tidak berubah selama kurun waktu tersebut. Alasannya hanya satu. Dalam survei kedua, para mahasiswa telah mendengar bahwa mereka tidak bisa makan di sana selama 2 minggu ke depan akibat kebakaran. Makanan kantin yang sebelumnya dapat dicicipi kapan saja bernilai lebih tinggi dari biasanya karena tidak dapat dicicipi untuk sementara waktu. Dengan demikian, kondisi terbatas sangat efektif dalam menggerakkan pikiran pelanggan. Goyahkan hati pelanggan dengan lontaran kalimat tentang keterbatasan waktu, jumlah, dan tempat. Jika Anda adalah pegawai toko di pusat perbelanjaan, Anda dapat berkata seperti ini. Ayo, hari terakhir sale. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jika Anda seorang karyawan di acara promosi, kalimat-kalimat seperti ini akan efektif. Harga spesial untuk 30 pengunjung pertama. Harga ini hanya berlaku selama 1 jam dari sekarang, hanya sampai jam 3. Jika Anda seorang bos penjual sepatu mewah handmade, katakan seperti ini. Produk ini tidak dijual di tempat lain, hanya di tempat ini yang menjual satu-satunya sepatu ini di dunia ini. Orang-orang memang ingin memiliki produk yang populer, tetapi mereka juga berhasrat membeli produk yang terbatas. Apapun yang Anda jual, kaitlah hati pembeli dengan reaktansi psikologis, bukan rasio penjualan akan naik dalam sekejap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 5 dari buku Komunikasi Itu Ada Seninya dari Oh Soo-hyang. Nanti kita akan ketemu lagi di bab terakhir, yaitu bab 6, teknik komunikasi psikologis yang memberikan hasil. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, semoga yang dibacakan bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membesarkan channel ini dengan melakukan like, comment, subscribe. Semoga kita bisa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.